untuk 1 bulan pertama kalau kita full ngasih CMR ya, itu sebaiknya di 2 minggu pertama dulu itu pemberian 3 kali sehari. Nanti kita mulai kurangin jadi 2 kali sehari. Karena apa? Karena kalau kita ngasihnya itu sekali pemberian banyak, ada resiko dia mengalami sakit perut karena terjadi penimbunan susu di abomasum. Tuh, jadi teman-teman kalau misalkan kita ngomongin tentang susu pengganti, ada beberapa merek yang recommended. Cuma tetap teman-teman juga harus belajar tentang kuantitas dan cara pencampuran yang baik, sehingga di cempe itu tetap bagus, pertumbuhannya juga tetap optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu. Kali ini ada pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman di grup kita. Jadi di video-video sebelumnya kan kita udah membahas tentang idealnya domba atau kambing itu beranak berapa kali dalam setahun. Kemudian di video berikutnya kan kita sharing juga tentang bagaimana kambing dan domba beranak 3 kali dalam 2 tahun dan dia beranak lebih dari 1 ekor ya. Nah, kali ini pertanyaannya dari teman-teman peternak adalah memilih susu pengganti. Nah, memilih susu pengganti untuk cempe. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, jadi yang dinamakan susu pengganti itu adalah susu yang diformulasikan khusus sebenarnya. Susu yang diformulasikan khusus dimirip-miripin dengan susu yang diproduksi oleh induk. Jadi sebenarnya susu pengganti itu adalah tujuannya karena susu induk ini diperas untuk dijual. Nah, supaya kita bisa menghasilkan keuntungan lebih ya dengan menjual susu, kemudian kita ganti susu untuk cempenya itu dengan susu pengganti. Intinya seperti itu. Nah, susu pengganti itu sendiri adalah tidak sembarang susu. Jadi yang pasti kita harus memastikan yang pertama adalah tidak mencret. Itu yang penting. Jadi susu yang aman untuk cempe itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah isi. Jadi isi ini penting. Isi ini kita harus bisa mengetahui kayak semacam komposisi bahan bakunya apa aja, terus kemudian kadar proteinnya, kadar energinya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu juga penting untuk kita ketahui. Terus juga yang ketiga adalah susu ini susu yang bukan murahan, karena kita juga harus memahami ya. Jadi kalau susu itu kan kalau kondisi cair memang harganya gak terlalu tinggi. Kayak misalkan susu sapi perah itu misal nih 7.000 misalkan ya gitu. Kalau susu kambing itu 20.000 sampai 40.000. Itu cair ya. Nah, kalau dia kering harusnya harganya tinggi. Karena kalau kita pelajarin sendiri, susu itu kalau susu sapi ya, misalkan susu sapi itu dia total solidnya itu 12,5%. 12% lah, 12 sampai 13%. Artinya dalam volume 1 liter itu bahan keringnya itu 12 sampai 13%. Jadi kalau susu itu benar-benar susu dari sapi perah kemudian dikeringin kemudian jadikan susu pengganti, maka
harusnya susu itu harganya tidak murah tuh. Jadi kalau susu yang murah itu yang perlu teman-teman pastikan adalah tidak mencret, itu yang penting. Kemudian kalau murah biasanya dari sisi kualitasnya juga bisa dipertanyakan, tapi tetap teman-teman juga harus melihat rekomendasi dari teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang udah pakai gimana dari sisi performanya, apakah bagus atau tidak. Nah, ini yang teman-teman pakai saat ini. Jadi ada susu yang namanya ini ya, kita lihat ini namanya Calvolac. Jadi susu Calvolac itu pada saat itu adalah susu pengganti untuk pedet, sebenarnya seperti itu. Jadi diformulasikan memang untuk pertumbuhan pedet, untuk pengganti susu induk, dimana saat itu harganya masih sangat terjangkau, lebih murah dari susu sapi. Jadi ketika sudah diencerkan dicampur sama air hangat, itu hitungannya lebih murah daripada susu sapi. Makanya kalau kita jual susu sapinya terus kemudian kita belikan susu pengganti, itu tetap lebih ekonomis. Nah, masalahnya adalah karena ini adalah susu impor ya, susu impor, sehingga tidak banyak peternak yang pakai, terutama untuk pedet ya, tidak banyak yang pakai karena harganya setara dengan susu sapi, sehingga teman-teman tetap lebih baik pakai susu sapi murni, atau kalau udah usia lebih dari 1 bulan biasanya pakai CMR yang murah, yang ibaratnya si pedet ini udah pencernaannya ini udah siap lah gitu, udah siap seperti itu. Nah, akhirnya karena kondisi di Indonesia seperti itu, kemudian karena di Indonesia sendiri adalah banyak peternak kambing kontes, banyak breeding postur besar. Nah, susu ini dipakai untuk kambing domba. Nah, banyak sekali teman-teman yang udah pakai ini, dan secara rekodnya pertumbuhannya juga bagus. Jadi kalau misal teman-teman dari teman-teman yang yang kiranya punya budget besar untuk untuk memberikan susu tambahan untuk cempe-cempenya, terutama cempe-cempe yang harganya mahal, rekomendasi saya adalah susu Calvolac. Itu untuk susu premium ya, susu yang premium. Tapi teman-teman juga tetap menghitung kosnya. Jadi susu Calvolac ini kalau saya pribadi saya sarankan untuk cempe-cempe ya usia 3 hari sampai 3 bulan itu boleh diberikan. Bisa juga dicampur sama susu yang lebih ekonomis. Jadi ketika si cempe itu katakan usianya udah 3 minggu ke atas, itu bisa dimix sama susu yang lebih ekonomis untuk menekan biaya produksi gitu. Jadi kalau Calvolac ini sangat-sangat cocok, sangat-sangat rekomendasi untuk teman-teman yang memiliki kendala dari sisi induk yang kurang produktif dari sisi produksi susu, atau punya induk yang diperah untuk dijual susunya. Ini sangat-sangat recommended karena sudah banyak yang pakai dan aman. Yang pertama aman, kemudian yang kedua pertumbuhannya juga bagus, dan juga dilengkapi dengan probiotik ya, ada probiotiknya di situ. Jadi susu ini udah familiar kalau di Jawa Timur kayak gitu. Nah, untuk cara pemakaiannya sendiri, kalau berdasarkan pelajaran itu kebutuhan susu harian, baik itu yang diperoleh dari induk
maupun untuk yang diperoleh dari susu tambahan itu totalnya adalah 10-20% berat badan. Jadi patokannya di situ. Kalau kita pengen lebih optimum lagi, ya di atas 10% dalam 24 jam. Hitungnya seperti itu. Nah, untuk pemberiannya sendiri itu sebaiknya intervalnya untuk 1 bulan pertama, kalau kita full ngasih CMR ya, itu sebaiknya di 2 minggu pertama dulu itu pemberian 3 kali sehari. Nanti kita mulai kurangin jadi 2 kali sehari. Karena apa? Karena kalau kita ngasihnya itu sekali pemberian banyak, ada resiko dia mengalami sakit perut karena terjadi penimbunan susu di abomasum. Tuh. Jadi teman-teman kalau misalkan kita ngomongin tentang susu pengganti, ada beberapa merek yang recommended. Cuma tetap teman-teman juga harus belajar tentang kuantitas dan cara pencampuran yang baik, sehingga dicempe itu tetap bagus, pertumbuhannya juga tetap optimal. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kebetulan di kandang ini pakainya adalah pakai Calfolak, dan ya dari kami sendiri biasanya suplai langsung ke kandang-kandang. Itu satu saknya isi 25 kilo. Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan susu CMR yang kualitas premium, bisa pakai Calfolak, bisa beli di tim kami. Insya Allah ada harga spesial di situ. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.